Yang pasti saya pakai buku Tafsir Al-Quran Al-Karim Juz Amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita bacanya nanti dari surat Al-Fatihah, kemudian dari surat-surat pendek, dari An-Nas, dari Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu surat-surat pendek antara Ad-Duha sampai An-Nas, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai seterusnya surat An-Naba. Kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, kita akan baca tafsir surat Al-Fatihah, yang mana kita semua sudah hafal surat Al-Fatihah, dan minimal kita baca sehari berapa kali? 17 kali. Ada yang belum hafal? Insya Allah sudah hafal semua ya. Insya Allah anak-anak TK juga diajarkan membaca surat Al-Fatihah sehingga mereka hafal. Adapun surat Al-Fatihah, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Makkiyah artinya diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah artinya bukan diturunkan di Mekah, tapi surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Itu namanya surat apa? Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Walaupun surat itu diturunkan di Mekah, tapi Nabi SAW sudah hijrah, maka tetap dikatakan surat Madaniyah. Contoh surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath, itu diturunkan tahun 9 Hijriah ketika Nabi Fathu Makkah. Apakah surat ini dikatakan Makkiyah? Jawabannya bukan. Tapi ini surat dikatakan surat Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Nabi hijrah, walaupun diturunkan di mana? Di Mekah. Paham ya perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah? Terkadang kita salah kaprah tentang memahami surat Makkiyah ataupun Madaniyah. Tidak semua surat yang diturunkan di Mekah adalah surat Makkiyah. Contohnya tadi. Begitu juga apakah setiap satu surat diturunkan itu semuanya tergolong surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan terkadang di dalam satu surat terdapat beberapa ayat diturunkan tergolong surat Makkiyah, dan di dalamnya juga tergolong surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Seperti misalnya contohnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan panjang ya, 200 ayat lebih, 2 juz lebih. Tetapi secara umum surat Al-Baqarah diturunkan setelah Nabi SAW hijrah, atau biasa disebut dengan istilah surat apa? Madaniyah. Tetapi ada beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah yang mengandung makna surat-surat Makkiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala contohnya berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian gimana? Selanjutnya, allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja minal gimana ayatnya? Fa akhrajna lupa. Dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengetahuinya. Ayat ini perintah untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah untuk mentauhidkan Allah ini biasanya ciri-ciri surat apa? Makkiyah.
Dari sini para ulama mengambil kesimpulan ada sebagian dari ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang secara keseluruhan, secara umum adalah surat Madaniyah, tetapi di dalamnya ada sebagian ayat yang merupakan ayat-ayat Makkiyah. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan secara umum bahwasannya surat tersebut dikatakan Makkiyah atau Madaniyah, berarti secara umum seluruhnya Makkiyah atau Madaniyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan ada perbedaan antara surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah. Di antaranya yang pertama, surat-surat Makkiyah itu biasanya surat-suratnya ayat-ayatnya pendek-pendek. Misalnya contohnya surat Al-Fatihah ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian juga ayat-ayat surat-surat di dalam juz 30 ini rata-rata suratnya Makkiyah. Karena ayatnya pendek-pendek. Dan sebaliknya surat Madaniyah biasanya ayatnya panjang-panjang. Yang kedua, biasanya ciri-ciri surat Makkiyah diawali dengan ya ayyuhan nasu. Seperti tadi dalam surat Al-Baqarah tadi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ciri-ciri surat Makkiyah. Diawali dengan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Adapun ciri surat Madaniyah diawali dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, para ulama mengatakan biasanya setelah nida amanu, biasanya setelahnya mengandung perintah atau mengandung untuk meninggalkan larangan. Biasanya setelah ya ayyuhallazina amanu, setelahnya mengandung apa? Perintah atau apa? Atau larangan atau perintah untuk meninggalkan larangan. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat puasa. Gimana bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ala ini menunjukkan perintah, wajib. Berarti setelah ya ayyuhallazina amanu ada perintah untuk melakukan kewajiban. Kewajiban berupa apa? Puasa. Ini perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang ketiga dilihat dari kandungan atau isi. Biasanya surat-surat Makkiyah kandungannya berisi tentang akidah, tentang tauhid, tentang hari kiamat, tentang keadaan setelah kematian dan seterusnya. Berkaitan tentang masalah apa? Akidah, rukun iman. Adapun kandungan surat Madaniyah biasanya berisi tentang apa? Ibadah, muamalah, jihad dan seterusnya. Ini beberapa perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Adapun surat Al-Fatihah sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya surat Al-Fatihah adalah Makkiyah, yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain. Dan surat Al-Fatihah diturunkan setelah surat Al-Hijr, dan surat Al-Hijr adalah surat Makkiyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kemudian selanjutnya bahwasanya turunnya surat Al-Fatihah ini menunjukkan hukumnya wajib sholat. Dan kita sudah ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat wajib ketika Nabi SAW di mana? Di Makkah.
Ketika peristiwa apa? Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu naik ke langit ke-7. Tahun berapa? Tahun ke-10 setelah kenabian. Jadi Nabi SAW berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berdakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi Nabi SAW ketika tahun 10 setelah kenabian, setelah istrinya wafat Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib wafat, Nabi SAW sangat sedih, yang biasa kita kenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena dua sosok ini yang membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mulai berani melakukan tindakan fisik terhadap Nabi SAW. Yang tadinya menyentuh Nabi saja nggak berani, karena dibela oleh Abu Thalib, pamannya Abu Thalib kepala suku, disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak berani menyentuh Nabi SAW. Tetapi setelah pamannya Abu Thalib wafat, orang-orang Quraisy mulai berani main fisik kepada Nabi SAW. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha yang membela Nabi, membela dakwah Nabi dengan hartanya, dengan apa yang beliau radhiyallahu anha miliki, pun telah wafat. Sehingga Nabi SAW pun merasa sedih. Nah, Nabi SAW dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu Wa Taala ajak jalan-jalan, kan gitu. Supaya tidak sedih, diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Masya Allah. Untuk menerima perintah apa? Sholat 5 waktu. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya surat Al-Fatihah diturunkan Makkiyah karena berhubungan dengan hukum diwajibkannya sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu di dalamnya ada membaca apa? Surat Al-Fatihah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah yang tidak ada khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan membaca surat Al-Fatihah dalam sholat merupakan rukun. Rukun kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat jika ditinggalkan sholatnya tidak sah. Kalau misalnya ada orang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, diulang lagi. Diulang kembali. Ustadz, kalau sholat berjamaah kan yang baca Al-Fatihah imam, apakah makmum membaca surat Al-Fatihah juga? Kalau sholatnya jahar, si imam membaca dengan suara yang keras keluar sehingga kita mendengar, maka sebagian ulama mengatakan cukup mendengarkan bacaan imam, karena bacaan kita sudah diwakili oleh imam, kecuali rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau si imamnya otomatis bacanya sir, otomatis si makmum juga harus baca sendiri. Faham sampai sini? Paham ya? Kemudian para ulama juga sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Para ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Baghawi dan Imam Al-Qurtubi. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang ayat ke-7. Ayat ke-7-nya yang mana? Pendapat pertama menyebutkan bahwasannya ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Berarti basmalah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Berarti alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat tersendiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat tersendiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan basmalah termasuk ayat pertama. Jadi surat Al-Fatihah 7 ayat semuanya para ulama sepakat. Cuma yang jadi perbedaan ayat ke-7.
Pendapat pertama, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan ayat yang terakhir dipotong menjadi dua bagian dan menjadi ayat yang tersendiri. Pendapat yang kedua mengatakan basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ini yang kita baca. Dan ini yang kita baca. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah dalam salat. Apakah dibaca atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu dibaca. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwasanya berdasarkan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, kami sholat di belakang Nabi, kami sholat di belakang Abu Bakar, kami sholat di belakang Umar. Mereka sekalipun tidak pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Mereka langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ada yang mengatakan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca dengan jahar, dengan keras. Ada yang berpendapat bahwasanya ditafsil, diperinci, bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar membaca basmalah tapi disirkan. Tahu disirkan? Dipelankan. Yang mendengar hanya telinga sendiri, tidak dikeraskan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini yang pendapat yang dikuatkan oleh para ulama dan yang lainnya ya. Jadi tetap membaca basmalah tetapi disirkan, kecuali jika dikhawatirkan ada fitnah. Misal seorang imam sholat di kampung, di jamaah yang masih awam, yang tidak mengenal, tidak mengetahui hukum membaca basmalah dalam sholat, maka ketika itu boleh dijaharkan supaya menghilangkan apa? Fitnah. Ketika misalnya dia sholat tanpa membaca basmalah, padahal dia baca ya, tapi bacanya disirkan, orang-orang di belakang akan begini ya, paham maksudnya? Berbicara di belakang, itu imamnya tadi tidak baca basmalah, sholatnya nggak sah, gitu. Subhanallah, kan mereka orang awam, nggak paham ya, tidak paham. Maka untuk menghilangkan fitnah itu, maka lebih baik dijaharkan, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Dan ini masalah furu'iyah, bukan masalah yang usul, masalah yang pokok. Maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh dalam masalah ini saling menyalahkan, saling menjatuhkan, apalagi saling yang uratnya paling besar keluarnya dari leher kan begitu, yang paling melotot matanya, subhanallah. Tidak. Dalam masalah ini masalah yang luas ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kita masuk surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Fatihah disebutkan oleh para ulama disebut dengan Ummul Quran. Ummul Quran. Jadi nama surat Al-Fatihah sangat banyak disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Fatihah. Begitu juga disebut Ummul Quran, disebut ummu karena induk ya, kembali kepada sesuatu. Al-marja, tempat kembalinya sesuatu. Biasanya anak kalau nangis biasanya larinya kemana? Ke ibunya, jarang yang ke bapaknya. Makanya disebutnya Ummul Quran, induknya Al-Quran, tempat kembali sesuatu. Begitu juga diantara nama lain dari surat Al-Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ketika ada seorang sahabat yang meruqyah dengan surat Al-Fatihah, Nabi SAW mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ketahuilah bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah. Jadi kalau misalnya kita sakit nih Pak, baca Al-Fatihah, kita pegang yang sakit, kita usap.
sambil kita resapi maknai kandungan Al-Fatihah dan yakin bahwasanya Allah menyembuhkan, maka dengan izin dari Allah sembuh. Mau dicoba silahkan. Yang penting kita yakin ya. Kita ruqyah sendiri, nggak usah panggil ustadz, nggak usah panggil tukang ruqyah, ruqyah sendiri mudah insya Allah. Semuanya bisa, asalkan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terkena racun kalajengking pun bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabari'a biiznillah, maka bisa sembuh dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama lain surat Al-Fatihah selain yang disebutkan tadi? Al-Fatihah, Ummul Quran, Ruqyah. Ada juga yang menyebutnya dengan Sab'ul Masani. Sab'u itu artinya 7, Masani itu artinya yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena setiap hari dibaca dalam sholat dan seterusnya ya. Nama-nama surat Al-Fatihah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Bismillah atau Basmalah di dalam ayat yang pertama, sebagaimana di mushaf-mushaf yang kita pegang ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Dan ini pun yang harus kita ikuti, kita tiru. Bahwasanya ketika kita memulai tulisan sesuatu atau mau nulis sesuatu, mulai dengan apa? Basmalah. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW, kullu amrin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Dalam riwayat yang disebutkan fahuwa abtar. Suatu perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus. Walaupun hadisnya diperbincangkan, ada yang mengatakan hadisnya doif, tetapi maknanya sahih. Jadi setiap antum menulis sesuatu, setiap melakukan, mengamalkan sesuatu, maka mulai dengan basmalah atau bismillah saja atau tasmiyah. Ya, kalau menulis biasanya lengkap ya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya disertakan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kullu amrin la yubda'u bihamdillah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Biasa kalau memulai hajat, memulai berbicara, kita memulai dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan alhamdulillah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan jar majrur bi. Kalau kita belajar bahasa Arab, bi itu adalah huruf jar. Huruf jar artinya huruf yang setelahnya pasti kasroh, makanya sebutnya jar. Makanya dibacanya bismi. Kalimat isim dibacanya kasroh karena ada huruf bi. Huruf bi itu membuat kasroh kata setelahnya. Kalau antum belajar bahasa Arab paham, antum paham gak nih? Diamnya kemungkinan 2. Paham atau bingung? Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan. Ya sedikit-sedikit dapat pengetahuan. Oh itu huruf jar, ada namanya istilah huruf jar. Setelahnya pasti dibacanya kasroh dan seterusnya. Alhamdulillah. Bismi, bi itu namanya huruf jar. Dalam bahasa Arab kalimat itu ada 2 jenis. Ada kalimat yang diawali dengan isim, ada kalimat yang diawali dengan fiil. Fiil itu kata kerja, isim itu kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya kata benda itu noun, masya Allah. Bukan naon, bahasa Sunda. Noun, benda ya. Kalau bahasa Inggrisnya kata kerja disebutnya verbs, masya Allah. Dikit-dikit anak bisa bahasa Inggris ya. Jangan antum remehkan. Kata kerja atau diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan fiil namanya jumlah fi'liyah. Hanya ada 2 dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat. Gak ada yang ketiga jumlah harfiah, gak ada. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kalimat dengan bi dan itu huruf. Gak ada jumlah harfiah dalam bahasa Arab, gak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan huruf jar. Apa faidahnya? Para ulama menggali rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan huruf jar. Di antara rahasianya adalah tabarruk. Apa tabarruk? Mencari berkah.
Mencari berkah dengan apa? Dengan nama Allah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Itu faidahnya, itu rahasianya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan apa? Huruf jar. Padahal dalam bahasa Arab nggak ada jumlah harfiah, nggak ada. Tapi ternyata ada rahasia di balik itu. Dan kita tahu bahwasanya bahasa Al-Quran bahasa yang tinggi. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya bahasa Al-Quran bukan dari manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, bukan madain Muhammad, bukan. Tapi Al-Quran emang benar-benar turun dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasanya luar biasa. Orang Arab yang ahli bahasa ketika itu, ahli sastra, ahli membuat syair, ini bisa membedakan hadza laisa qaulul bashar. Ini bukan perkataan manusia. Ini merupakan perkataan yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin pun mengetahui. Bangsa jin pun mereka memahami ini perkataan sebagaimana yang diturunkan kepada Musa dahulu. Oh, berarti mereka masih hidup sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Jin pun mengakui. Masa orang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui? Mana coba di dalam Al-Qur'an yang mengharamkan mengucapkan Natal? Subhanallah. Ini orang tidak paham tentang Al-Qur'an. Nih, saya kasih hadiah 50 juta. Subhanallah. Orang kayak gitu nggak usah diladenin, Pak. Nggak usah dikomen, nggak usah, udah biarin aja, hilang gitu. Ini cari-cari sensasi supaya ngetren, kan begitu. Ini orang tidak paham tentang qawaid fikih, tidak paham tentang uslub bahasa Al-Quran, belum lagi nggak paham tentang bahasa Arab. Kalau Allah Subhanahu wa taala cantumkan setiap hukum-hukum yang ada pada manusia, itu Al-Quran bisa begini, Pak, berjilid-jilid, kan begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kaidah-kaidah yang dapat difahami oleh manusia, yang dapat difahami oleh orang yang berakal, yang dapat difahami oleh orang-orang yang mau belajar. Tidak sembarangan orang bisa memahami Al-Quran, kan begitu. Ada kaidah-kaidahnya. Nah, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedahnya yang pertama, tabarruk, untuk mencari keberkahan. Setiap fiil, pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan, usahakan kita mulai dengan bismillah. Karena para ulama menyebutkan di dalam kalimat bismillah ini setelahnya ada kalimat yang dimahzuf. Dimahzuf itu artinya dibuang, dihilangkan sengaja supaya bahasanya tinggi, Pak. Supaya bahasanya indah, supaya bahasanya fushah. Dan para ulama meneliti, ternyata kalimat yang dibuang ditakdirkan adalah fiil, kata kerja. Jadi setiap kita memulai pekerjaan diawali dengan bismillah. Bismillahi asyrab, bismillahi aktub, dan seterusnya. Dengan menyebut nama Allah saya minum, dengan menyebut nama Allah saya keluar rumah, saya memakai baju, saya makan, saya naik kendaraan, dan seterusnya. Untuk mencari keberkahan dengan nama Allah dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Di antara faidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sini adalah al-hasr. Al-hasr itu artinya membatasi. Artinya membatasi dan kita minta pertolongan kepada Allah. Setiap aktivitas yang kita lakukan, kita butuh pertolongan Allah, Pak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan berada di tempat ini. Yakin tidak? Yakin. Ini semua atas pertolongan Allah. Kita bisa sholat nih, Pak, tepat waktu, berjamaah di masjid. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan bisa datang. Tidak akan mampu kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita musta'inan, minta pertolongan kepada Allah saja. Ini pembatasan. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bismillah. Di sini ada bismi, kemudian ada lah. Oh, kita perhatiin satu-satu lama ya, Pak ya.
Allah atau disebut dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini maknanya berasal dari kalimat alaha yu'lihu ilahan. Jadi kalau ditanya Allah itu artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Allah itu berasal dari kalimat alaha yu'lihu ilahan. Maknanya adalah ma'budun. Apa ma'bud? Ma'bud artinya sesembahan. Jadi kalau ditanya Allah itu artinya apa? Allah itu artinya sesembahan. Berasal dari kalimat alaha yu'lihu ilahan. Ilah maknanya adalah ma'luh. Ma'luh maknanya adalah ma'bud. Ma'bud maknanya dalam bahasa kita sesembahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang luas. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas untuk seluruh makhluk. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia. Sisanya 99 rahmat Allah simpan di mana? Di akhirat. Dengan satu rahmat itu, Pak, kita bisa bernafas gratis, tis, Masya Allah. Nggak dipungut biaya sepeser pun juga. Bayangkan, Pak, kalau kita oksigen bernafas suruh bayar sama Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir sampai sekarang, berapa rupiah, berapa ratus juta yang sudah harus kita keluarkan. Ini baru nafas doang nih, Pak. Belum melihat, belum air yang kita minum, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan di dunia ini, subhanallah. Kita bisa duduk di lantai nyaman. Ada orang yang nggak bisa duduk di lantai, Pak, Masya Allah, harus dengan bantuan kursi karena ada penyakit tertentu, kan begitu? Atau mungkin sudah faktor umur, nggak bisa duduk di lantai, harus pakai kursi. Nah, kita alhamdulillah masih bisa duduk di lantai 1 jam 2 jam masih kuat, walaupun kesemutan, kan gitu. Kesemutan juga, ya wajar lah, gitu. Wajar kesemutan, belum kegajahan ya, alhamdulillah. Wajar, alhamdulillah masih bisa duduk nyaman. Ini luar biasa nikmat. Sampai orang kafir pun masih diberikan makan sama Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini menunjukkan rahmat Allah luas. Allah berikan kepada makhluknya yang beriman ataupun yang kufur, yang baik ataupun yang buruk. Umum Allah berikan rahmat tersebut. Coba bayangkan, Pak, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat khusus untuk orang yang beriman saja di dunia, orang kafir nggak dikasih, harus bayar. Kira-kira ada orang kafir nggak di muka bumi? Nggak ada, kan begitu. Mereka cari gratisan. Wah, kalau mau gratis harus beriman dulu. Akhirnya mereka beriman karena ingin mendapatkan gratisan itu, bukan karena benar-benar dari dalam hatinya, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman saja. Di mana? Di akhirat. Berupa apa? Surga. Semua orang yang beriman pasti masuk surga, pasti. Asalkan dia mati membawa iman. Syaratnya iman, walaupun kecil ya, Pak ya. Walaupun sedikit. Walaupun lebih kecil daripada biji atom atau partikel-partikel proton, neutron yang ada di muka bumi, seperti itu. Tapi punya iman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi hambanya. Walaupun dia membawa dosa sebanyak apapun juga yang dia bawa, tapi dia punya iman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan zolim. Walaupun nanti mampir dulu ke neraka, setelah ditimbang ternyata amal buruknya lebih berat, mampir dulu ke neraka, tetapi tidak kekal. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ahlul iman yang masuk ke dalam neraka tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Suatu saat Allah akan
keluarkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Setelah itu dia kekal di dalam surga, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya Nabi SAW katakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Para sahabat bingung, kok bisa ada yang nggak mau masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk neraka. Ini jaminan dari Nabi SAW. Walaupun orang yang masuk surga bertingkat-tingkat, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, punya tiket khusus, VIP kan begitu ya, very important person, masya Allah, luar biasa, punya tiket khusus dia Pak, masuk surga nggak usah ditimbang-timbang, langsung masuk. Nah kita berharap termasuk orang-orang yang seperti itu Pak. Berdoa agar kita masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Syaratnya apa? Imannya sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun juga dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat dalam masalah iman, harus sempurna imannya. Dan manusia iman itu naik dan turun. Yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa berkurang karena perbuatan maksiat. Nah, kita berusaha agar iman kita tetap di track yang benar. Kalaupun turun ya turunnya tidak terlalu curam. Kalaupun turun ya turun landai sehingga mendongkraknya gampang. Kalau antum main sepeda di turunan, wah enak turunan, pas ketemu tanjakan 45 derajat goesnya berat tidak? Berat. Begitu juga ketika kita bermaksiat. Ketika bermaksiat turunnya sampai curam sekali, nanjaknya berat. Nanjaknya berat. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu naik dan turun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan 99 nikmat di surga, bayangkan Pak, kenikmatan yang tiada tara. Yang Nabi SAW katakan, Allah Subhanahu wa taala sediakan surga, a'adda Allahu li ibadihi salihun. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Saking nikmatnya luar biasa. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada beban ibadah lagi. Terus di surga ngapain Ustaz? Ya tidur-tiduran, ngobrol-ngobrol sama bidadari cantik. Kan begitu, Masya Allah. Kalau udah ngomongin bidadari, Masya Allah, yang luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wahum fi syugulin fakihun. Mereka sibuk memecah keperawanan para bidadari. Kesibukannya cuma itu doang, Masya Allah. Memecah keperawanan bidadari, belah duren, kan gitu. Luar biasa. Itu kesibukan penduduk surga. Setelah keperawanannya dipecah, perawan lagi, kan begitu. Tapi bukan karena ramuan ya. Ramuan apa itu ya? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah setting seperti itu. Senantiasa perawan dan senantiasa setiap hari cantik, tambah ganteng, tambah indah, indah. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya yang beriman di surga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik itu maknanya adalah raja. Allah Subhanahu wa taala adalah raja, penguasa di alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kelewat ya. Langsung Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Alhamdu ini maknanya adalah pujian yang disertai pengagungan. As-sana ma'at ta'zim.
Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ta'zim. Harus disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita memuji seseorang. Ketika kita memuji seseorang, Pak, terkadang kita nggak mengagungkan orang itu. Iya tidak? Iya, Masya Allah, antum ini ganteng banget. Ujung-ujungnya pinjam duit dong. Gitu. Waduh, ada udang di balik peyek. Muji ada maunya, kan begitu. Sebagaimana ahli tukang-tukang syair pada masa khilafah Abbasiyah begitu. Pada masa khilafah Abbasiyah itu, Pak, raja-raja, Masya Allah, kaya luar biasa, suka dipuji. Makanya setiap ada orang yang memuji beliau, membuat syair-syair, kemudian beliau kasih hadiah. Berupa apa? Emas. Emasnya bukan segram 2 gram, Pak. Emas batangan, kan begitu. Subhanallah, berapa kilo. Wah, makanya senang. Ketika ada orang yang memuji, dikasih emas. Luar biasa. Karena pada masa khilafah Abbasiyah, kaum muslimin sedang masa puncak-puncaknya. Sampai kita mau sedekah, nyari orang miskin nggak ada. Kaya semuanya. Luar biasa ketika itu. Makanya manusia banyak yang lalai, banyak yang lupa terhadap akhirat, sehingga ketika di masa puncak-puncaknya Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum muslimin ketika itu sampai di titik yang paling rendah. Setelah itu sampai sekarang kaum muslimin belum nanjak lagi. Kapan nanjaknya? Nanti menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat, ketika kaum muslimin sudah kembali kepada agamanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang. Sebagaimana Nabi SAW katakan. Nabi SAW katakan apa? Idza tabayatum bil 'ainah. Jika kalian sudah jual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, wa raditum bizzar'i, dan kalian ridho dengan pertanian, ladang, cocok tanam, dunia, kalian ridho terhadap dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, gak mau belajar ilmu agama. Ilmu agama termasuk jihad yang besar pada masa sekarang ini. Sallatallahu alaikum zullan, pasti Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kaum muslimin hina, Pak. Sampai hari ini kaum muslimin belum bangkit. Sallatallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta tarji'u ila dinikumul awwal, sampai kalian kembali ke agama kalian yang pertama sebagaimana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, ini solusi nih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang gembor-gemborin, ayo kita menuju khilafah Islamiyah, kan begitu. Tapi akidahnya Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kalau pondasinya aja begitu, rapuh, kan begitu. Cuma bersatu jasadnya saja, usulnya, akidahnya bercerai-berai. Allah tidak akan memberikan pertolongan dalam masalah seperti itu. Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin pada masa khilafah Muawiyah, pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai Islam menguasai sepertiga belahan dunia, kan begitu. Sampai ke Spanyol melalui jalur Afrika, melalui jalur Gibraltar, Jabal Tur. Kaum muslimin menguasai Afrika sampai masuk ke Spanyol, ke Eropa. Sampai-sampai pada masa khilafah Muawiyah, daerah-daerah yang sudah dikuasai kaum muslimin wajib pakai bahasa Arab. Mata uangnya wajib pakai dinar, dirham, kan begitu. Makanya orang-orang Afrika banyak yang bisa bahasa Arab, walaupun logatnya masing-masing ya, logatnya masing-masing. Ini asar dari masa khilafah Muawiyah. Pada masa khilafah Muawiyah diwajibkan menggunakan bahasa Arab. Luar biasa. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan? Ketika akidahnya kaum muslimin salim, akidahnya sama di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas manhaj salaf al ummah,
manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi alhamdu adalah pujian yang disertai dengan pengagungan, lillahi, hanya kepada Allah. Jadi alhamdu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian disertai pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Karena lam di sini maknanya adalah lam al-istighraq, lam yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ustadz, kalau kita memuji manusia boleh tidak? Kalau emang pujian itu ada pada dia nggak ada masalah, tapi jangan berlebihan. Terkadang kita memuji seseorang berlebihan, Pak, sehingga bikin orang itu GR. Tahu GR ya? Jadi lupa diri, ujub, khawatir ya, bahaya. Makanya Imam Ahmad tidak suka dipuji. Kalau ada yang memuji beliau langsung ambil tanah dilempar ke mukanya. Jangan puji saya. Jangan puji saya. Nah, ulama tidak suka dipuji. Apalagi dipuji berlebihan. Kenapa? Khawatir ujub, lupa daratan. Nah, ini masalah. Masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu artinya apa, Pak? Rob itu artinya maknanya 3. Minimal. Rob itu maknanya yang pertama khaliq, pencipta. Yang kedua, Rob itu maknanya adalah Al-Malik, penguasa. Yang ketiga, Rob itu maknanya adalah Al-Mudabbir, pengatur. Jadi sesuatu dikatakan Rob jika minimal memiliki 3 ini. Khaliq, dia menciptakan. Menciptakan itu, Pak, menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Kalau yang tadinya sudah ada kemudian dia buat yang baru seperti yang itu bukan menciptakan namanya. Mengcopy, kan begitu. Mengcopy kemudian memodifikasi. Itu bukan menciptakan. Menciptakan itu menjadikan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Ini namanya menciptakan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, menguasai. Menguasai apa? Alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Jangan baru kita menguasain satu RT udah sombong jalan petantang petenteng, kan begitu. Subhanallah. Baru jadi Pak RT. Belum jadi presiden, kan begitu. Subhanallah. Makanya kita tidak boleh sombong ya kalau diberikan amanah berupa kepemimpinan. Karena Al-Malik, penguasa yang hakiki, yang sejati hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika hari kiamat tuh, Pak, Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang yang jabbar, orang-orang yang sombong, yang mengaku dirinya penguasa. Aina mulukud dunya, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang dulu raja dunia tuh? Mana? Allah panggil nanti pada hari kiamat. Ainal jabbarun, mana raja-raja yang jabbar, yang zolim, mana? Ana Malik, kata Allah Subhanahu wa taala, akulah penguasa. Akulah penguasa. Makanya nggak boleh sombong kalau kita diberikan amanah berupa kekuasaan. Yang ketiga, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir apa artinya? Yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga tidak terjadi bentrokan antara satu planet dengan planet yang lain. Bayangkan, Pak, kalau misalnya matahari bentrok dengan bulan, berbenturan, luar biasa, bisa hancur. Gak usah jauh-jauh ke alam semesta, di dalam diri kita nih. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, organ-organ yang ada dalam tubuh kita, Allah Subhanahu wa taala sudah setting sehingga bekerja sedemikian rupa sehingga harmonis. Bayangkan kalau sel-sel yang ada dalam tubuh kita tidak harmonis, apa yang terjadi? Sakit sedikit, Masya Allah, baru masuk angin, rasanya tubuhnya sudah luar biasa, nggak bisa bergerak semuanya. Baru kena duri sedikit di jari, tubuh seluruhnya seperti sakit, kan begitu. Baru satu yang terluka, baru satu organ yang tidak harmonis, akhirnya menimbulkan penyakit. Kok bisa, Ustaz, menimbulkan penyakit itu? Ya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya kita sakit, sebagai teguran, sebagai
penghapus dosa, sebagai usaha Allah agar hamba tersebut diangkat derajatnya jika dia sabar, ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rob maknanya itu ya, tadi ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Rob, ana rabbukumul a'la katanya. Siapa yang bilang itu? Fir'aun. Fir'aun nggak berani mengucapkan ana Allah, saya Allah, nggak berani. Sebejat-bejatnya orang, setogut-togutnya manusia, nggak berani dia mengatakan saya Allah, nggak berani. Paling banter dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, tajri min tahtil anhar, mengalir di bawah kakiku sungai-sungai. Subhanallah. Akhirnya dia matinya di air, kan begitu. Allah cabut nyawanya dengan ditenggelamkan di air. Itulah Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Rabb semesta alam. Al-alamin artinya alam semesta. Semua yang ada di alam semesta adalah makhluk, termasuk kita di dalamnya makhluk. Berarti selain alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di luar alam semesta, dan semua alam semesta itu adalah makhluk. Termasuk di dalamnya matahari, termasuk di dalamnya kursi, termasuk di dalamnya surga neraka, termasuk arsy-Nya Allah yang maha besar, termasuk Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, air yang ada di atas langit, dan seterusnya. Semuanya adalah apa? Makhluk. Kullu ma siwallahi makhluk. Setiap yang Allah ciptakan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, siapa yang menciptakan Allah? Jawabnya gimana, Pak? Kita katakan pertanyaan Anda salah. Pertanyaannya sudah salah. Kenapa? Karena Allah tidak diciptakan. Karena Allah menciptakan. Allah Khalik, bukan makhluk. Kalau dikatakan Allah, siapa yang menciptakan Allah? Berarti Allah makhluk, kan begitu? Ini pertanyaannya salah. Allah itu Khalik, Allah itu yang menciptakan, dan Allah tidak diciptakan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Gimana? Salat dulu, baru lanjut lagi. Baik. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Setelah itu jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan ya. Tadi sudah kita baca ayat 1 dan ayat 2 dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari dua ayat yang sudah kita baca dapat kita ambil faidah yang pertama, Isbatul hamdil kamil lillah. Penetapan
pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penetapan bahwasanya kita memuji hanya Allah Subhanahu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Pujian yang sempurna ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Apanya? Yang pertama zatnya, yang kedua sifat-sifatnya, yang ketiga perbuatannya. Jadi seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki berupa zat Allah maha sempurna dari seluruh sisi. Allah memiliki wajah, iya. Allah memiliki tangan, iya. Tentu saja wajah, tangan, kaki Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Ingat kaidah yang disebutkan oleh para ulama, persamaan nama tidak melazimkan persamaan hakikat. Persamaan nama tidak melazimkan persamaan hakikat. Atau at-tasawi fil asma la yulazimu at-tasawi fil haqiqah. Persamaan nama tidak melazimkan persamaan hakikat. Ini kita harus pahami ya. Allah punya wajah, kita punya wajah, iya. Sama kan namanya, wajah. Tapi persamaan nama tidak melazimkan persamaan hakikat. Maksudnya hakikatnya beda. Makhluk punya wajah, Allah punya wajah. Sama-sama wajah, tapi hakikatnya berbeda. Faham ya? Ini kaidah dalam masalah asma wa sifat. At-tasawi fil asma la yulazimu at-tasawi fil haqiqah. Persamaan nama tidak melazimkan persamaan hakikat. Ini juga yang merupakan bantahan untuk orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan, yang ternyata setelah diurut sanad ilmunya sampai ke Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ternyata orang-orang Jahmiyah sanad ilmunya ke orang Yahudi. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Supaya menghindari tasbih khaliq bil makhluk. Mereka mengatakan kalau Allah punya nama dan punya sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, kan begitu? Allah punya wajah, kita juga punya wajah. Oh, berarti kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini mereka dalilnya seperti itu. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat agar bisa menghindari namanya at-tamtsil atau tashbih al-khaliq bil makhluk. Tapi ternyata salah, kebablasan, kan begitu. Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama dan Allah punya sifat. Nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Kalau mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, selamat. Tetapi mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat untuk menghindari namanya tamsil, tasbih, khaliq bil makhluk. Tentu saja ini sesat dan menyesatkan. Kalau mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat, konsekuensinya Allah tidak ada. Betul tidak? Iya. Sesuatu yang tidak punya nama, sesuatu yang tidak punya sifat, hakikatnya tidak ada. Sama saja mereka mengatakan Allah tidak ada. Muter-muter, kan begitu. Dibilangnya supaya menghindari tasbih la inilah, ujung-ujungnya mereka mengatakan Allah tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna zatnya, Allah maha sempurna sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala sempurna perbuatannya. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu, tidak ditanya. Yang ditanya siapa?
kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tetapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita amalkan di dunia. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, Anallaha ta'ala mustahiqqun mukhtassun bilhamdil kamil min jami'il wujuh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak dan khusus mendapatkan pujian yang sempurna dari seluruh sisi. Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan khusus mendapatkan pujian yang sempurna dari seluruh sisi. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, Pak, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Atau kalau mau lengkap lagi, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Atau ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna amal-amal soleh. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillah juga. Segala puji hanya milik Allah dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan kita bersyukur. Kok mendapatkan musibah bersyukur, Ustaz? Oh, justru orang yang mendapatkan musibah bersyukur, ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi ketika mendapatkan musibah, orang itu ada 4 tipe. Satu, tipe pertama, dia marah. Dia suuzon sama Allah. Tentu saja ini berdosa ya. Ketika mendapatkan musibah, dia malah marah, dia malah suuzon kepada Allah, ini malah berdosa. Bukannya mendapatkan pahala dari musibah, malah mendapatkan dosa. Tipe orang yang kedua ketika mendapatkan musibah, sabar. Dan para ulama mengatakan sabar hukumnya wajib ketika mendapatkan musibah. Tapi orang yang sabar ketika mendapatkan musibah masih ada rasa tidak suka dalam hati. Yang ketiga apa? Dia ridho. Dia ridho. Apa bedanya ridho sama sabar? Kalau sabar masih ada rasa tidak suka, kalau ridho sudah tidak ada rasa tidak suka, sudah plong. Dia mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Ini sudah takdir Allah, mau diapain? Kalau Allah berkehendak maka akan terjadi. Jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Mau diapain lagi? Kita mau lawan? Nggak bisa. Ini sudah takdir Allah. Yang keempat yang paling tinggi apa, Pak? Bersyukur. Kok bersyukur, Ustadz? Ya bersyukur, alhamdulillah Allah masih perhatian sama kita. Coba Pak, kalau kita nggak dikasih musibah, nggak dikasih sakit, nggak dikasih peringatan atau apa istilahnya, sentilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan dalam bermaksiat, oh ini malah bahaya. Ini malah bahaya. Tetapi kalau kita dikasih sakit, oh berarti Allah perhatian sama kita, Pak. Allah ingin agar dosa-dosa kita dihapuskan dengan sakit. Sampai duri yang tertusuk di tangan kita, di kaki kita, itu sebagai penghapus dosa. Maka kita mengucapkan alhamdulillah ketusuk duri. Berarti Allah masih perhatian sama saya. Allah ingin menghapuskan dosa saya. Sudah kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Selesai, obatin. Gak usah marah-marah. Waduh, ini duri dari mana sih kan begitu? Ini pohon ngalangin jalan nih. Dasar yang punya pohon gak perhatian, Mas. Akhirnya dia apa? Mencela. Malah menambah dosa. Kan begitu. Nah, ini kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, taqdimu wasfillah bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Mendahulukan sifat uluhiyah atas sifat rububiyah. Mendahulukan sifat uluhiyah atas sifat rububiyah.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat lafaz Allah, alhamdulillah. Hi Rabbil alamin. Rabb itu rububiyah. Tapi kalau lafaz Allah uluhiyah. Uluhiyah itu artinya hanya Allah yang berhak disembah. Kan Allah tadi artinya apa? Sesembahan kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Tauhid inilah yang menjadi pembeda antara keimanan dan kekufuran. Seseorang dikatakan beriman jika dia sudah masuk ke dalam daerah kategori ketika dia mengatakan Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, berarti dia sudah masuk ke daerah keimanan. Masuk ke dalam daerah keimanan, tauhid uluhiyah. Kalau dia hanya sekedar meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya sebatas itu saja, apa bedanya sama orang kafir? Orang kafir pun mengimani Allah yang menciptakan dan mematikan, menghidupkan, memberikan rizki dan seterusnya. Yang membedakan apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah itu yang menjadi prioritas dakwahnya para nabi dan rasul. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil, umumu rububiyatillah li jami'il alam. Keumuman rububiyahnya Allah. Keumuman rububiyahnya Allah pada semesta alam. Keumuman rububiyahnya Allah pada semesta alam berdasarkan firman Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam, berarti seluruh alam semesta tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari juga Ustaz, oh iya, matahari juga sujud kepada Allah. Tanaman-tanaman, binatang-binatang mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian tidak faham, tidak tahu cara bertasbihnya mereka. Tanaman-tanaman bertasbih, tapi kita nggak tahu cara bertasbihnya seperti apa. Hewan-hewan bertasbih iya, tapi kita nggak tahu cara tasbih mereka seperti apa. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini ya. Ayat yang kedua dari 7 ayat. Sabar ya, sabar. Kalau belajar sabar. Kalau mau instan, antum tinggal makan makanan instan selesai. Nggak ada belajar yang instan, nggak ada ya. Harus sabar, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Itulah metode Robbani, metodenya para ulama, belajar dari yang kecil sebelum yang besar, sedikit demi sedikit, step by step. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan silakan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada saya tutup. Cukup? Baik. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.